Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan kembali menyampaikan ya informasi bagaimana cara membuat surat rekomendasi, surat izin dan fakta integritas ya sebagai syarat untuk mendaftar ya sebagai calon guru penggerak khususnya di angkatan 10 ya Bapak dan Ibu ya yang saat ini akan dilaksanakan pendaftarannya. Di sini ada beberapa dokumen ya yang harus Bapak Ibu unggah. Nah, di sini saya akan fokus kepada surat rekomendasi, kemudian surat izin dari atasan Bapak dan Ibu ya. Karena di surat rekomendasi dan surat izin atasan di sini sudah ada sesuai format Bapak dan Ibu ya. Sesuai format yang harus Bapak Ibu buat ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk formatnya kita bisa lihat ya di surat ya, rekor pencalon guru penggerak. Nanti saya akan share ya filenya. Di sini untuk surat izin atasan yang formatnya sudah disesuaikan ya sesuai dengan pusat. Ini adalah format yang harus Bapak Ibu buat ya atau yang harus Bapak Ibu pakai ketika Bapak dan Ibu membuat surat izin atasan. Nah, di sini ada kop surat resmi sekolah, biasanya adalah kop instansi ya. Kemudian di sini ada judul surat izin atasan, nomornya berapa, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nama. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, maka yang memberikan izin adalah kepala sekolah. Bapak Ibu ya. Kemudian apabila Bapak dan Ibu adalah sebagai kepala sekolah, maka Bapak dan Ibu yang memberikan izin ya adalah ketua yayasan atau kepala dinas pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu sebagai guru ya, maka Bapak dan Ibu yang memberikan surat izin adalah kepala sekolah. Ini. Tetapi apabila Bapak dan Ibu adalah sebagai kepala sekolah, maka yang memberikan izin adalah kepala dinas pendidikan bagi sekolah negeri, ketua yayasan bagi sekolah swasta. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ada 4 hal ya. Ketika Bapak dan Ibu meminta izin, maka nanti disampaikan ya 4 poin ini. Artinya Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu lolos seleksi calon guru penggerak, Bapak dan Ibu masih tetap menjalankan tugasnya ya sebagai guru. Ya, sebagai guru dan Bapak dan Ibu tetap bisa mengajar sehingga Bapak dan Ibu tidak meninggalkan tugas ya. Jadi tidak meninggalkan tugas. Nah, di sini sudah tertera ya. Tetap berkomitmen menjalankan tugas di sekolah seperti biasa. Nah, ini penting sekali dipahamkan ke kepala sekolah bahwa tugas guru penggerak ini tidak meninggalkan kewajiban guru mengajar di kelas ya, tetapi masih bisa atau tetap melaksanakan tugas sebagai guru. Kemudian di sini ada tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat izin ya. Kemudian di sini keterangan mungkin kepala sekolah atau ketua yayasan atau kepala dinas. Ini nama terang, kemudian tanda tangan. Itu adalah surat izin ya, surat izin atasan formatnya seperti ini. Kemudian untuk fakta integritas Bapak dan Ibu ini juga sudah ada. Bapak Ibu bisa convert ke Word dulu, diketik atau bisa dicetak langsung tulis tangan boleh. Ya Bapak dan Ibu, yang penting Bapak dan Ibu sesuai dengan format ini. Kemudian di sini ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama, ketika nanti Bapak Ibu lolos ya, jika saya lolos sebagai calon guru penggerak, maka saya akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara program pendidikan guru penggerak. Akan mengikuti seluruh rangkaian program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas Bapak dan Ibu ya, 6 bulan. Akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai calon guru penggerak. 4. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tidak mempublikasikannya. Kemudian akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian ya Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan bubuhkan materai 10.000 ya. Sebagai kelengkapan pembuatan pernyataan. Itu adalah fakta integritas. Kemudian di sini juga ada format RPP Bapak dan Ibu ya. Ini juga Bapak Ibu harus perhatikan ya. Di sini ada format RPP yang harus Bapak Ibu jadikan acuan ya di dalam nanti Bapak dan Ibu mengupload RPP-nya. Di sini ada judul, kemudian ada identitas ya, ada identitas mata pelajaran, tema, tujuan, indikator ya, alokasi waktu ya, pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini juga ada surat rekomendasi ya Bapak Ibu yang harus juga Bapak Ibu isi ya. Surat rekomendasi ini penting sekali ya. Nih di sini ada keterangan ya surat rekomendasi ya, syaratnya.
Di sini juga sudah ada formatnya Bapak dan Ibu ya. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah yang memberikan rekomendasi. Kemudian memberi rekomendasi kepada CGP tentunya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, silakan. Kemudian di sini ada informasi umum. Nah, ini diisi oleh pemberi rekomendasi. Ya, contohnya adalah nomor 1, berapa lama saudara telah mengenal pendaftar. Nah, misalnya kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada guru, ya mungkin mengenalnya sudah pastinya harus cukup waktunya ya. Mungkin waktunya 5 tahun gitu ya, sudah mengenal pendaftar 5 tahun sejak mendaftar sebagai guru di sekolah. Kemudian dalam kapasitas apa saudara berinteraksi dengan pendaftar? Kapasitasnya mungkin sebagai kepala sekolah dan guru ya. Kemudian apa kekuatan atau kompetensi pendaftar yang menurut Anda dapat menunjang perannya sebagai guru penggerak? Nah, silahkan pemberi rekomendasi menuliskan 1-6 kekuatan. Ya, intinya adalah kelebihan dari calon guru penggerak itu, kenapa Bapak dan Ibu merekomendasikan, dituliskan semuanya. Kemudian pada saat pendaftar terlibat dalam situasi konflik dalam lingkungan pembelajar pekerjaan ya, bagaimanakah pendaftar biasanya menyelesaikannya? Ya, apakah dengan marah atau dengan penuh kesabaran, mengedepankan komunikasi, ya mengedepankan koordinasi dan sebagainya. Ya, silahkan ini ditulis. Bapak Ibu tentunya ditulis dengan jujur ya, karena nanti ini akan terlihat ketika nanti Bapak dan Ibu wawancara, nanti akan terlihat ini. Kompetensi apa yang perlu ditambahkan saat ini belum dimiliki dan ditingkatkan oleh pendaftar agar dapat menjalankan perannya sebagai guru penggerak secara optimal? Anda dapat menuliskan 1-6 kompetensi yang perlu dimiliki ya atau ditambahkan kepada pelamar. Nah, silahkan ya Bapak dan Ibu pemberi rekomendasi, silahkan dicek, dinilai secara personal ya. Kira-kira kompetensi seperti apa yang perlu ditambahkan yang belum dimiliki oleh calon guru penggerak yang Bapak Ibu rekomendasikan. Kemudian di sini ada kualitas personal ya, Bapak dan Ibu silahkan ini juga diisi dengan baik ya, dengan memberikan tanda silang ya, berarti nanti diberi tanda silang ya, disilang. Nasionalisme misalnya baik, disilang. Kepemimpinan sangat baik ya, silakan Bapak Ibu diisi sesuai dengan kondisinya. Kemudian di bawah ini adalah tanda tangan dan nama lengkap pemberi rekomendasi. Bapak dan Ibu, itu adalah format-format yang harus Bapak Ibu perhatikan ya sebelum seleksi administrasi. Bapak Ibu harapannya tidak gugur ya di dalam seleksi administrasi. Bapak Ibu lolos di seleksi tahap 1 dan Bapak Ibu nanti akhirnya akan masuk ke seleksi tahap 2 ya, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu ya, untuk seleksinya dibagi menjadi 2 ya, yaitu adalah seleksi administrasi dan juga seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Bapak dan Ibu, di sini kita bisa melihat ya contoh atau penjelasan ya, bahwa di tahap rekrutmen ya ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi tahap 1, registrasi pemberkasan. Tadi yang sudah Bapak Ibu dengarkan dari saya itu adalah pemberkasan ya. Pengisian IC, Bapak Ibu nanti akan mengisi beberapa pertanyaan di LMS ya, silahkan diisi dengan jujur karena nanti ini menjadi bahan untuk pertanyaan wawancara. Apabila Bapak dan Ibu lolos tahap 1 masuk ke wawancara, nanti pertanyaan IC bisa jadi akan menjadi bahan ya untuk wawancara. Unggah RPP tadi yang sudah saya sampaikan, penilaian portofolio Bapak dan Ibu ini terkait dengan pengalaman ya, dan penilaian IC. Setelah itu nanti lolos tahap 1, Bapak dan Ibu bisa ikut tahap 2 yaitu untuk penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya ya. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kelancaran, kemudahan ya, dan akhirnya bisa menjadi calon guru penggerak khususnya di angkatan 10 yang akan dibuka pendaftarannya mulai tanggal 17 Juli ya sampai 4 Agustus. Bapak Ibu ya, masih lama. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri ya, dokumen-dokumen dipersiapkan. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang sudah, terima kasih, dan silahkan di-share ya apabila dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.